Swastiastu. Selamat pagi. Kita bertemu kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu tetap berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat dan semangat walaupun belajar dari rumah. Anak-anak, mulai hari ini kita akan membahas materi bab 3 di semester ganjil ini, yaitu kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi bab 3 ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, hakikat dan teori kedaulatan. Bagian yang kedua, prinsip-prinsip kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bagian yang ketiga adalah pelaksanaan kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari bagian yang pertama, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Adapun tujuan yang ingin kita capai setelah kalian mempelajari materi tersebut, yaitu yang pertama, kalian bisa menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri sebagai bentuk dukungan terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan hakikat kedaulatan. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan teori-teori kedaulatan. Dan yang terakhir, yang keempat, kalian bisa menjelaskan teori pemisahan kekuasaan dalam negara. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, seperti biasa, Ibu sudah unggah di classroom kalian, baik berupa materi maupun lembar kerja yang nantinya bisa membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi tersebut. Tetapi sebelumnya, ada baiknya kalian cermati dan simak penjelasan singkat Ibu tentang hakikat kedaulatan. Yang pertama, kita perlu bahas pengertian kedaulatan anak-anak. Jika dilihat dari asal-usul katanya, kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Nah, sehingga secara sederhana, kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Berarti Ibu ulangi, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, dari kata daulat, yang bisa diartikan sebagai kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Jadi singkatnya, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Menurut kalian, di negara kita Indonesia, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada di tangan siapa, anak-anak? Ya, tepat sekali. Di negara kita Indonesia, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Nah, suatu negara akan memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi apabila negara tersebut merupakan negara yang merdeka. Sehingga ada perkataan suatu negara merdeka dan berdaulat. Jadi, suatu negara akan menjadi negara yang berdaulat apabila merupakan negara yang merdeka. Berarti negara kita Indonesia menjadi negara yang berdaulat atau memiliki kedaulatan sejak tanggal berapa, anak-anak? Oke, tepat sekali. Tanggal 17 Agustus 1945 atau sejak negara kita menjadi negara yang merdeka. Ibu ulangi sekali lagi, suatu negara akan menjadi negara yang berdaulat apabila merupakan negara yang merdeka. Lanjut kita bahas yang kedua, anak-anak, yaitu bentuk kedaulatan. Nah, bentuk kedaulatan ini ada dua, yaitu ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam
artinya kekuasaan suatu negara untuk mengatur pemerintahan atau mengatur nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Maksudnya, suatu negara yang sudah merdeka, sekaligus dia berdaulat, dia berhak mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Contohnya negara kita Indonesia. Begitu negara kita merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, menjadi negara yang berdaulat, berarti negara kita berhak mengatur pemerintahan sendiri, berhak mengatur rakyatnya sendiri. Belanda maupun Jepang yang dulunya pernah menjajah Indonesia, sejak negara kita merdeka, mereka tidak berhak lagi mengatur negara kita atau mengatur pemerintahan di Indonesia, karena rakyat Indonesia berhak mengatur dirinya sendiri. Itu yang dimakna dari kedaulatan ke dalam. Jadi Ibu ulangi, kedaulatan ke dalam artinya kekuasaan suatu negara untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan bentuk yang kedua, yaitu kedaulatan keluar, artinya kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan atau bekerja sama dengan negara lain. Berarti suatu negara yang sudah merdeka, dia ke dalam, dia berhak mengatur pemerintahannya sendiri, sedangkan berdaulat keluar artinya berhak bekerja sama atau mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, kita bahas sifat kedaulatan. Anak-anak, kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu memiliki 4 sifat. Yaitu yang pertama, sifatnya adalah asli. Asli artinya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Maksudnya, dalam suatu negara, siapapun yang memegang kedaulatan memperoleh kedaulatan itu dari dirinya sendiri, tidak diberikan oleh kekuasaan lain. Contohnya di Indonesia, kedaulatan itu atau kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Berarti rakyat Indonesia memperoleh kedaulatan itu dari dirinya sendiri, tidak diberikan oleh penjajah, tidak diberikan oleh raja. Sebagai bukti kita lihat, kita merdeka, kita berdaulat, sejak tanggal 17 Agustus 45 itu, kemerdekaan itu diperoleh oleh bangsa Indonesia berdasarkan hasil perjuangan rakyat. Kemerdekaan tidak diberikan oleh penjajah, tapi kemerdekaan itu diperoleh melalui hasil perjuangan rakyat Indonesia. Itu berarti kedaulatan di Indonesia diperoleh oleh rakyat dari perjuangannya sendiri, tidak diberikan oleh kekuasaan lain. Itu maksudnya asli, anak-anak. Sifat yang kedua yaitu tertinggi. Maksudnya siapapun yang memegang kedaulatan atau memegang kekuasaan tertinggi dalam negara, kekuasaannya itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Siapa yang memegang kedaulatan, dialah yang kekuasaannya paling tinggi. Seperti di Indonesia, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari kekuasaan rakyat. Karena rakyatlah yang memegang kekuasaan yang paling tinggi atau tertinggi. Itu sifat kedaulatan yang kedua. Yang ketiga, sifatnya adalah bulat atau tunggal. Bulat itu satu, anak-anak. Artinya, dalam suatu negara hanya ada satu kedaulatan. Kedaulatan tidak bisa dibagi-bagi. Tunggal sifatnya. Contohnya di Indonesia, kedaulatan itu hanya berada di tangan rakyat. Kedaulatan tidak bisa dibagikan, hanya ada di tangan rakyat. Sedangkan sifat yang keempat adalah permanen. Artinya, kedaulatan itu akan tetap ada walaupun pemerintahannya berganti. Contohnya di negara kita Indonesia, sejak tahun 1945, sejak negara kita merdeka, kedaulatan itu tetap berada di tangan rakyat. Walaupun presiden kita di Indonesia atau pemerintah kita di Indonesia
selalu mengalami pergantian. Jadi presiden kita di Indonesia sudah berganti sebanyak 7 kali, tapi kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Itulah 4 sifat kedaulatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori-teori kedaulatan. Anak-anak, di dunia ini ada 5 teori tentang kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan hukum, dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. Dari teori yang kelima ini nantinya melahirkan istilah demokrasi. Anak-anak, kelima teori ini ingin Ibu sampaikan seperti ini. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu berada di tangan Tuhan. Menurut teori kedaulatan raja, kekuasaan tertinggi dalam negara itu berada di tangan raja. Menurut teori yang ketiga, teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi dalam negara itu berada pada negara itu sendiri. Menurut teori yang keempat, teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara harus berdasarkan atas hukum. Sedangkan yang kelima, menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Nah, bagaimana uraian terperinci dari masing-masing teori ini? Itulah yang perlu kalian pelajari lebih lanjut dengan membaca materi yang sudah Ibu unggah di classroom kalian. Kemudian setelah kalian mencermati dan mempelajari materi tersebut, silakan kalian kerjakan LK 3.1. Dengan mengerjakan LK 3.1, Ibu yakin nanti kalian akan lebih memahami materi tentang hakikat dan teori kedaulatan. LK 3.1 ini hampir sama dengan LK yang Ibu berikan di bab 1 anak-anak, di LK 1.1, yaitu berupa teka-teki silang. Kalau di LK 1.1, Ibu sudah berikan jawaban yang menurun, tapi sekarang kalian sendiri yang harus menjawab, baik pertanyaan yang menurun maupun pertanyaan yang mendatar. Untuk pertanyaan yang menurun, ada satu pertanyaan, ada 10 huruf anak-anak. 10 kotak, 10 huruf. Silahkan usahakan jawab dulu pertanyaan menurunnya. Setelah terjawab pertanyaan menurun, baru kalian jawab pertanyaan mendatar nomor 1 sampai nomor 10. Ibu ulangi, kalian usahakan dulu kerjakan pertanyaan yang menurun, 1 buah pertanyaan menurun. Nanti silahkan lihat di classroom apa pertanyaannya. Setelah terjawab pertanyaan menurun, kemudian kalian lanjut kerjakan atau jawab pertanyaan mendatar nomor 1 sampai nomor 10. Ibu ingatkan, kalian mengerjakannya hanya di kotak yang putih. Jangan menjawab sampai di kotak yang hitam. Jadi misalnya nomor 1, jawaban kalian hanya ada 6 huruf. Karena di sini disediakan 6 kotak. Dan kotak yang ketiga, nanti hurufnya harus sama dengan jawaban yang menurun. Oke. Jadi LK 3.1 ini kalian kerjakan dulu di buku latihan. Kalau kalian sudah yakin jawabannya benar, nanti jawaban ini kalian kirim lewat Google Form yang linknya akan Ibu share di WA grup kalian. Demikianlah anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan dengan singkat materi serta pengerjaan lembar kerja. Sekarang silakan kalian baca materi lebih lanjut, kemudian kerjakan LK dengan sebaik-baiknya. Ibu tunggu jawaban kalian sampai jam 3 sore.
Ibu ucapkan selamat belajar anak-anak. Tetap jaga kesehatan demi kebaikan kita bersama. Ibu akhiri dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi.